Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita hadirnya di sini adalah untuk menghilangkan yang namanya kebodohan dengan cara menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu wajib hukumnya. Akhirnya kita berangkat dari rumah ke masjid yang kita cintai ini dengan niatnya adalah untuk mencari ilmu. Nih, ada orang yang nanti menyesal di hari kiamat adalah orang yang tidak mencari ilmu syariat semasa hidupnya waktu di dunia. Makanya penting kita mau melakukan sholat harus tahu ilmu sholat. Kita pengen melakukan sholat sebelumnya itu ada yang namanya wudu terlebih dahulu. Sebelum wudu ada yang namanya kita bersuci dahulu. Jadi agar kita ingin diterima sholatnya, kenapa? Itu ada hadis Nabi, orang yang menyesal nanti di akhirat adalah orang yang dulu waktu hidup di dunia tidak mencari ilmu syariat. Dia nggak tahu bersuci. Padahal tuh sebelum kita wudhu, sebelum kita sholat ada yang namanya kita bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, apa saja sih alat untuk bersuci? Ada yang bisa jawab? Apa saja alat untuk bersuci? Air, pinter. Selain air apa saja? Apa? Debu. Iya, pinter, debu. Selain debu apa lagi? Kayakmu pakai debu. Pasir. Gak bisa pasir buat bersuci. Alat untuk bersuci adalah dengan menggunakan debu dan air. Nanti kalau misalnya kita sudah tidak ada air, atau nanti kalau misalnya kamu lagi bepergian, di mana tempat tersebut adalah tempat yang lagi kemarau, yang sangat kering, sehingga tidak ditemukan air, airnya tersebut itu ada hanya untuk minum saja, maka kita berwudunya itu diganti dengan tayamum. Ustadz, nanti saya cita-citanya nanti akan ke pelosok negeri. Di situ saya akan berjuang. Ada tempat-tempat yang di situ kekurangan air. Saya akan berjuang untuk menggali sumber air sehingga air tersebut keluar. Tapi pada nyatanya, pada prakteknya, ternyata air sangat sulit didapat, sehingga waktu ada air, ketika pas ada air, hanya bisa digunakan untuk minum saja. Maka kamu di situ diganti dengan menggunakan tayamum ketika wudunya. Nah, sekarang air apa sih? Air apa saja yang kita itu diperbolehkan untuk bersuci? Air apa saja yang diperbolehkan untuk bersuci? Satu, air apa? Air yang mengalir. Dari mana mengalirnya? Air apa? Air hujan, pinter. Air apa lagi? Air sungai, pinter. Air apa lagi?
Air laut. Air apa lagi? Hah? Mata air. Air apa lagi? Air zam-zam. Udah suci. Itu mata air juga. Apa lagi? Udah, danau, sungai sama aja. Apa lagi? Air salju. Terus apa lagi? Hah? Air embun, jumlahnya ada 6. Air hujan, air sungai atau danau, atau air laut, air hujan, udah hujan ya? Air salju, sumber mata air, kemudian air embun. Jumlahnya ada berapa? 6. Itu bisa dipakai buat bersuci. Semisal kamu sebelum sholat kamu pipis dahulu atau kamu pup dulu, kan harus ada air. Kamu lagi musim hujan nampung air. Airnya itu sangat banyak dan berlimpah, kamu tampung air. Nah, akhirnya itu buat kita bebersih, untuk kita bersuci habis pup dan habis buang air kecil. Bisa nggak dipakai buat bersuci? Sangat bisa. Ya, air hujan. Tuh, sudah buat bersuci air yang tadi sudah kamu ketahui. Baru tuh kita setelah tahu air itu dipakai untuk bersuci, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Air yang harus dipakai buat bersuci termasuk ketika kita sudah tahu air yang dipakai untuk bersuci, kemudian kita berwudu. Wudu ada berapa rukun? Rukun wudu ada berapa rukun wudu? Rukun wudu itu ada 6. Ada berapa rukun wudu? Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Nah, pentingnya ngaji begitu. Kenapa ada hadis Nabi, orang yang menyesal adalah orang yang nanti di akhirat itu adalah dia yang tidak belajar ilmu syariat agama Kenapa dia menyesal? Nggak tahu rukun wudhu aja nggak tahu. Rukun wudhu nggak tahu. Nama-nama air yang dipakai untuk bersuci dia nggak tahu. Air yang dipakai buat bersuci apa saja dia nggak tahu. Akhirnya sholatnya, ibadahnya berantakan. Karena ketidaktahuan dia, dan dia juga karena tidak mencari ilmu syariat. Anak-anak, nah, wudu juga harus tahu kamu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Ya, rambut termasuk sebagian kepala. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib.
Nah itu ada lagunya tuh. Make balonku. Rukun wudu. Ada berapa? 6. Satu nih. Yang kedua membasuh wajah atau muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib. Udah kamu laksanakan itu. Sebab itu yang menjadikan kita tidak menyesal nanti di akhirat. Kan banyak orang sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Ilmunya nggak ada. Kok nggak ada ilmunya? Iya, karena dia nggak mau belajar. Karena dia nggak mau belajar. Makanya kan yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Jangan sampai ketika kita terkena hukum wajib dalam urusan belajar mencari ilmu syariat, akhirnya kita lalai. Sampai saat ini juga Pak Ustadz masih belajar. Orang kalau misalnya dia nggak mau belajar harus ngajar. Kalau nggak mau belajar berarti harus ngajar. Ngajarlah. Kalau dia nggak mau belajar kan berarti udah pinter. Kalau udah pinter waktunya dia ngajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal sebab kelalaian dan kebodohan kita pada waktu kita hidup di dunia.